Pengetahuan yang tidak dapat dijangkau oleh akal masih mampu dijangkau oleh hati. Hati yang suci bersih, dia mengeluarkan cahaya yang dinamakan nur kalbu. Nur kalbu ini dia menerangi akal pikiran. Kemudian akal yang diterangi oleh cahaya nur kalbu itu, dia mampu untuk menyingkap perkara-perkara yang gaib dan kemudian beriman daripadanya. Walaupun biasanya akal manusia umum itu menafikan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara akal biasa dengan akal yang diterangi oleh nur. Kalau akal biasa itu dia beriman kepada Allah itu hanya berdasarkan dalil-dalil yang nyata dan logika. Sedangkan akal yang beserta nur itu dia mampu untuk menyelami kedalaman atau kebalikan dari yang nyata, itu perkara-perkara yang gaib, dan beriman kepada Allah berdasarkan pengalaman tentang perkara-perkara gaib. Walaupun perkara ini tidak dapat diterima oleh akal biasa, tetapi akal yang telah mendapatkan pancaran nur ini, dia tidak sedikit pun ragu terhadapnya. Nah, pengetahuan yang didapat dari pancaran atau pergerakan nur itu dinamakan ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, ilmu rabbani, ya. Walau apapun istilah yang digunakan, ia adalah ilmu ketuhanan, ya. Ilmu ketuhanan yang hak, yang didapat dengan cara mengalaminya sendiri, ya, bukan menurut pembicaraan orang lain dan juga bukan menurut sangkaannya sendiri. Ya, jadi hatilah yang mengalami hal-hal tersebut, dan pengalaman ini dia dinamakan pengalaman rasa. Karena ini dialami oleh hati, maka tidak dapat dilukiskan atau dibahasakan, ya. Jadi harus dirasakan, karena lukisan dan bahasa itu hanya sekedar bayang-bayang dari kebenaran yang dirasakan itu. Jika hal pengalaman hati dipegang pada lukisan dan bahasa, maka seseorang itu dia akan keliru, ya. Nah, di sini ada dua golongan maksud saya, yang menguasai ilmu ketuhanan semacam ini. Pertama adalah golongan orang yang dia bisa menguasai dengan terlebih dahulu melalui proses pembelajaran tentang tauhid, dan kemudian melakukan latihan-latihan penyucian hati menurut ajaran tarekat tasawuf. Nah, ini membuat mereka itu sekedar mengerti saja akan nilai dan kedudukan ilmu ketuhanan ini yang sukar diperoleh oleh orang. Mereka hanya dapat belajar dan melatih diri, kemudian menunggu jika Allah berkenan, maka dianugerahkanlah itu cahaya nur yang menerangi hati mereka. Nah, yang akhirnya mereka akan mengalami dan berpengetahuan tentang ilmu hakikat ini. Nah, pengetahuan yang diperoleh itu sangat berharga baginya. Oleh karena itu dijaga dan dipelihara benar-benar, ya. Bahkan untuk menceritakan kepada orang biasa itu mungkin tidak mau. Berbeda dengan golongan kedua yang tidak melalui proses pembelajaran seperti golongan pertama. Jadi seakan-akan mereka tuh tiba-tiba dibukakan pengetahuan ini.
seperti ma'rifatnya Farad dan Zakar yang pernah kita bahas terdahulu. Nah, golongan kedua ini ya tiba-tiba itu terbuka hakikat kepada mereka. Ya, dalam hal ini hanya Allah lah yang mengetahui mengapa bisa terjadi. Tapi sesungguhnya itu ada proses di belakangnya. Ya. Jadi ada alasan bahwa inilah hal yang telah diamalkan oleh leluhur atau orang tua mereka yang memahami pengetahuan tentang ilmu nisai. Jadi dari awal kejadian itu masih berupa benih, ya. Di situ sudah digambarkan satu buah pohon yang utuh, ya. Nah, seiring sejalan dengan pertumbuhan kita orang tersebut, ya. Jadi ada dua sisi zahir dan sisi gaib. Nah, sisi gaib ini dia mendampingi sisi yang zahir ini. Nah, sisi gaib inilah yang merupakan amanah yang dititipkan oleh orang tua mereka, yang pada saatnya nanti akan terbuka, ya. Tetapi melalui sebab-sebab juga, tidak serta-merta, ya. Sebab-sebab juga, karena semua itu ada sebab, ya. Nah, lantaran mereka ini memahaminya atau memperolehnya dengan mudah, ya, maka mereka menyangka sebagai ilmu biasa saja, ya. Nah, mereka juga menyangka orang lain juga biasa juga memahaminya. Nah, sebab itu mereka biasa saja menceritakan ilmu semacam ini di hadapan khalayak umum, orang biasa maksudnya. Nah, sedangkan bagi mereka yang tidak mempunyai darah ini, gen ini, ya kan, mereka akan merasa terkejut, ya, dengan cerita-cerita seperti ini, merasa kaget, ya. Dan kebanyakan dari orang umum ini melihat karena latar belakang orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini tidak mempunyai dasar agama, ya, tidak mempunyai dasar agama yang kuat dan bukan orang alim, ya, orang biasa-biasa aja, bahkan cenderung agak miring-miring juga begitu, maka mereka kurang menanggapi. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi, tapi tanggapan itu dia tertuju kepada ibarat, bukan kepada yang diibaratkan, ya. Nah, inilah, ya, mungkin sudah menjadi kebiasaan orang pada umumnya yang hanya mau menanggapi kepada orang yang bukan biasa-biasa. Maunya mereka itu kepada orang yang mempunyai gelar, ya, gelar pemberian manusia, ya, berupa ustadz, ya, atau kiai, ya, atau mungkin juga syekh yang diberi pemberian dari manusia, baru mereka mau mendengarkan.